istidadan mustaidan duaan raditu billahi rabba bil islam wa muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi dinil mawadhibni fama asmuk ismi farah kaifa halukum ya Farah. Oke, sekarang kita materi tentang ada adab. Apa Rok? Pertama-tama adab itu Rok? perilaku atau etika yang baik. Perilaku dan etika yang baik. Perilaku itu, etika itu sesama manusia. Gimana cara kita beretika, beradab sama Allah? Mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya dan tidak menyekutukannya. Tidak menyekutukannya itu gimana contohnya? Tidak mendoakan, Contohnya? tidak meyakini Tuhan yang lain, tidak meyakini Tuhan yang lain selain Allah. Oke. Kalau kamu sholat, pas sholat kamu maksiat lagi, ngomong kotor, ninggalin sholat, gimana cara kamu membenari adab itu, Sebenarnya memperbaiki adab itu? dengan cara membersihkan hati dulu, baru berniat dan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti selama ini kamu kira-kira udah bener belum ibadahnya nih? Insya Allah. Hah? Kenapa Rok? Menurut Pak Rok kira-kira orang yang pas sholat terus keluar dari sholat dia malah maksiat lagi, itu menurut Pak Rok gimana tuh? Sama aja Pak. Iya mas, menurut Pak Rok orang tuh udah beradab belum? Belum. Jadi untuk memperbaikinya dengan cara apa? Setelah sholat itu harus dibiasakan berdoa, Terus? berzikir dan lain sebagainya. Kalau orang nggak berzikir, Dosa. Hmm? Tidak mencerminkan beradab kepada Allah. tidak mencerminkan beradab kepada Allah. Cara adab doa yang benar gimana Rok? Mengangkat tangan, terus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kalau berzikirnya kamu itu nggak berzikir, orang berzikir mau mainan ngobrol, itu salah satu adab. Seharusnya Seharusnya berzikir dengan tenang. kamu udah tahu belum sekarang ya? Ya zikir itu harus mengikuti, nggak boleh ngobrol. Tahu belum? Nah, kalau kamu ngelakuin itu kamu udah beradab belum kira-kira? Belum. Kalau kamu udah ngelakuin berzikir, udah. Udah. Kalau kamu nggak ngelakuin, Belum. apa konsekuensinya? Mendapatkan dosa. Hah? Mendapat dosa. Kata Quran apa? Seperti hewan. Kenapa dibilang ulaika kal an'am? Kenapa dibilang seperti hewan ternak? Karena manusia sudah diberi pikiran sudah diberi hati untuk berpikir, diberi mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Sekarang para tahu, udah mendengar bahwa zikir tuh harus kayak gini, melihat orang berzikir. Tapi kalau para nggak ngelakuin apa konsekuensinya? Diibaratkan seperti orang, hewan. Berarti ini ikrar, janji baro untuk menerapkan adab ini. Kalau adabnya itu nggak diterapkan, apa konsekuensinya? Kamu tidak meyakini adanya Allah. Nah, kenapa? Karena Karena kamu nggak merasa diawasin. Jadi beradab kepada Allah itu harus senantiasa merasa diawasi, termasuk ibadah. Rukun iman kedua apa? Meyakini adanya Rasul. Meyakini adanya Rasul. Siyo. Meyakini kita Allah. Nah, saya. Rukun iman berapa? 6. 1, Meyakini Allah. 2, Meyakini kita Allah. Malaikat ini. 2. Yang ketiga, Rasul. Kita. kita apa Rasul dulu sih?
Kitab dulu. Kitab. Kitab ya. Kalau keempat Rasul. Rasul ya. Apa sih Rasul terus? Apa beda Nabi sama Rasul? Rasul itu diberi wahyu untuk seluruh umat. Kalau Nabi, Nabi itu untuk dirinya sendiri. apanya untuk diri sendiri? Wahyunya. Rasul dan Nabi yang harus beriman ada berapa? 25. 25. Ada berapa? Ada Rasul terakhir siapa sih? Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW. Nah, cara beradab kamu kepada Rasul tuh gimana caranya, Rob? Menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Selain itu, Bersalawat. perlu nggak kita kenal Rasul? Hah? Perlu nggak kenal Rasul? Kenapa? Karena itu suri tauladan kita. Ditanya sekarang, udah kenal belum sama Rasul? Udah lah, kalau Islam wajib kenal. Kalau nggak kenal kamu mau beriman berarti. Siapa, Rob? Nama anaknya Rasul. Hasan Husain. Hasan Husain. Iya kan? Hasan dan Husain. Hasan Husain ya? Itu anaknya? Benar? Berarti Farah belum sepenuhnya mencintai Rasul. Abi kurangin nilai, Abi kurangin pertanyaannya. Siapa nama ibunya Rasul? Fatimah. Siapa? Fatimah. Fatimah. Ibundanya Rasul. Aminah. Aminah. Jangan sampai nggak paham sama Rasul. Nama aslinya Rasulullah siapa? Nabi Muhammad. Muhammad bin. Abdullah. Berarti kamu belum menjalani adabnya yang pertama, mengenali Rasul. Bagaimana kamu nerapin cara kamu mencintai Rasul dalam kehidupan kamu sehari-hari? Gimana caranya? Salawat. Gimana kalimat salawat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Serius. Iya kan? Terus sebutin satu hadis adab kepada Rasul. Adab kepada Rasul. Adab fauqan. Tentang adab ya, tentang adab. Apa ya? Nah, Rasul itu membawa apa ke dunia ini? Al-Quran. Hah? Al-Quran. Al-Quran itu sumbernya dari mana? Kalamullah. Kalamullah. Apa kalau mau? Perkataan apa? Jadi sakral nggak Al-Quran? Suci nggak? Kenapa? Karena Allah sendiri yang berkata. Oke. Jadi harus perlu adab nggak? Perlu etika nggak? Kalau kita memegang atau membaca Quran atau membawa Quran? Gimana cara kamu sebelum baca Al-Quran? Adab kamu? Niat. Gimana niatnya? Niatnya itu membaca Al-Quran karena Allah. Terus? Karena ingin dipandang. Ya terus? Berwudu. Ya terus? Terus mencari tempat yang bersih. Oke terus? Menghadap kiblat. Dan Terus? membaca Al-Quran dengan tartil. Apa tartil dulu? Dengan benar. Oh, benar? Bener nggak Al-Quran baca kayak gini? Alif Lam Mim Dzalika kitabul la itu tartil kan? Tartil bukan? Bukan. Yang benar tuh gimana? Alif lam mim. Terus? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu tartil bukan? Kalau Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu tartil bukan? Jadi kesimpulan tartil itu apa artinya? Secara perlahan. Nah, cara bagaimana kamu adab kamu ketika ada orang yang baca Quran? Baca Quran. Ya, ada orang baca Quran nih, adab kamu yang mendengarkan baca Quran itu gimana adab kamu? Menyimaknya.
menyimak dengan Menyimak. Boleh nggak baca Quran terus yang lain tuh ngobrol? Kenapa? karena mengganggu orang yang sedang membaca. Ada konsekuensinya nggak? Ada dampaknya nggak kalau kamu melanggar? Dampaknya orang tersebut akan terganggu dan tidak fokus. Ke kamunya? Nah, akan tidak berdosa karena mengganggu orang tersebut. Oke. Siap nerapin berarti ya? Kenapa kita tuh menjaga adab kepada Quran? Karena itu adalah pedoman hidup orang muslim. Mulia nggak kira-kira Al-Quran? Mulia. Kalau mulia dia apa ya? Mulia. Dijaga. Orang selama diijab belajar menghafal Quran. Orang yang menghafal Quran disebut Hafizul Quran. Kamu berapa juz? 2 juz. Ya walaupun 2 juz atau 1 surat itu disebut hafiz karena penghafal. Kalau udah ada Al-Quran di dalam diri kamu, apa yang harus kamu lakukan adab-adab kamu? Memerjakan. Terus Mengamalkannya. gimana cara amalnya? Memberitahu isi kandungan ayat tersebut. Coba kasih satu Abi yang pengen kamu kasih tahu ke Abi amalnya. Satu ayat aja. Ibarat Abi ini murid kamu lah. Aku kasih tahu. Coba. Bebas ya. Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatul li ulil albab. Apa maksudnya? Dalam penciptaan siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Apa maksudnya? Itu kan artinya, maksudnya gimana? Lupa. Iya, kamu harus diamalin. Coba kasih satu ayat yang bisa kamu amalin, kamu kasih tahu ke Bibi kayak bahwa kita tuh harus kayak gini gitu. Al-Kausar coba. Inna bayangkan kalau kau bisa. Terus Asal ini rapi kawasan. Inna sana kawan. apa maksudnya? Inna. Apa ini? Enggak yang Al-Jumuah coba. Jika nudialis. Oh yang itu. Artinya aja. Mau baca tuh ayatnya. Apa awalnya? Jika nudialis. Jangan dia di salat yaumil jum'ati. Di salat yaumil jum'ati. Pasau. Pas abila zikrillah. Terus Badarul. Badarul baik. Apa maksudnya? Ini orang-orang, sungguh orang-orang yang beriman. Kerjakan sholat Jumat. Oke. Betul dia merojaah sama kamu. Adab kamu sebagai penghafal Quran harus merojaah. Terus boleh nggak penghafal Quran ngomong kotor? Hah? Enggak. Boleh nggak? Ngomong misalnya dogi gitu. Boleh nggak? Kenapa? Apa akibatnya kalau kamu melanggar itu? Mendapat Udah tahu belum kamu udah dapat dosa? Sekarang ini udah tahu belum? Hah? Udah tahu belum sekarang kalau kamu dapat dosa? Udah, kalau udah apa yang harus kamu lakukan? Hah? Tidak berkata kasar. Kalau kamu masih mengkosar, apa kata Quran? Seperti ini hewan. Kamu yang bilang ya, kamu seperti hewan ternak kalau kamu masih melanggar itu. Selama 1 tahun ini kamu belajar di ICA, belajar ilmu segala macam. 2 tahun ya? 2 tahun pasti tahun? 2 tahun. 2 tahun. Sebagai tolib, bagaimana atau mengapa penting bagi seorang santri itu menjaga kebersihan, kedisiplinan, kejujuran? Kenapa penting? Karena kebersihan itu adalah sebuah
dari iman. Terus Kejujuran itu adalah ini perintah dari Rasulullah SAW. apa di sini? Apa ya di sini? Nggak tahu. Terus kedua, ketiga, Amanah. terus keempat. Kalau nggak jujur, nggak disiplin, nggak bersih itu sifat siapa? Setan. Kalau kita kayak gitu termasuk? Setan. Serius. Oke. Apa akibatnya kalau kita punya ilmu tapi nggak beradab? Orang tidak akan percaya bahwa itu orang yang berilmu. Orang tidak akan percaya bahwa kita orang yang berilmu. Oke. Farok dapat ilmu selama 1-2 tahun. Coba kasih habis satu ilmu aja yang kamu dapat, yang Farok dapat selama 2 tahun belajar di Indonesia. Pasti tentang ilmu apa aja? Satu ilmu umum, satu ilmu agama. Agamanya Nahu. Nahu. Apa yang kamu dapat tentang Nahu? Aminawasi. Aminawasi. Apa itu aminawasi? Merubah harokat. Coba dikasih lebih contohnya pengalaman yang bagus. Contohnya. Coba kasih. Inna Zaidun qaiman. Nah, Zaidun qaiman. salah itu. Inna Zaidan qaimun. Apa pengamalan ini itu? Tansibul isma wa tansibul khabar. Tarfaul isma wa tansibul isma wa tarfaul khabar. Apa maksudnya? Merafakan isim dan merafakan memasukkan isim dan merafakan khabar. Itu perlu kamu terapin nggak kira-kira nanti kalau punya anak? Terus selain itu misalnya mau akidah kamu dapat apa? Ada fikih dah. Tidak. Fikih. Firman Tuhan. Apa kamu dapat? Hukum yang zaman sekarang. Ya, apa yang kamu dapat ilmunya? Contohnya apa? Apa ya? Lupa. Lupa. Oke. Adab terhadap guru itu gimana sih? Tidak menyela saat menjelaskan. Apa? Tidak menyela saat dijelaskan. Tidak apa? Menyelah atau mengobrol. Tidak menyelah. Terus gimana cara kamu minta maaf kepada guru kamu misalnya? Meminta maaf karena tadi sudah berkesan. Cara ngamalin nasihat misalnya nih kan, ada guru nasihat kamu misalnya, Ro jangan buang sampah. Gimana cara kamu ngamalin itu? Mendengarkan dan melaksanakan perintah. Kalau nggak melaksanakan? Dosa. Apa pendapat kamu kalau ada santri yang suka membantah misalnya guru? Tidak mencerminkan santri yang baik. Belum mencerminkan santri yang baik. Ada bukan santri, ada yang santri hafal Quran misalnya. Santri yang nggak mondok ini nggak hafal Quran, dia ada baik sama orang tua nurut, sama guru nurut, sama tetangga baik. Santri yang hafal Quran 30 juz ini ngomong kotor, lawan orang tua, lawan guru. Kasih pendapat antara kedua itu. Menurut kamu bagus mana? Bagus yang tidak mondok. Kenapa? Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Terus adab kamu cara minta maaf sama orang tua itu gimana? Misal kamu ngomong itu boleh nggak sih, Ro? Enggak. Nggak boleh. Ngomong boleh. Kalau nggak boleh, mukul boleh nggak? Enggak. Enggak. Gimana cara kamu minta maaf ke orang tua kamu kalau kamu disuruh nggak mau? Minta maaf dengan baik. Dengan baik. Gimana contohnya?
minta maaf gitu ya. Minta maaf. Ya kan? Terus apa yang harus kamu lakukan kalau orang tua kamu nyuruh kamu itu nyembah Yesus misalnya? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Kenapa? Karena Ya gimana cara kamu nolaknya? Apa kamu, wih mbak ini, gimana cara kamu nolak? menolak dengan Boleh nggak kita nurutin orang tua bisa, nyembah Yesus? kalau yang baik boleh. Kan orang tua kamu itu. Kalau disuruh yang baik dilaksanakan, kalau yang buruk jangan. Tapi kalau melanggar syariat kayak gitu boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Gimana cara nolaknya? Menolak dengan ini sompat. Kalau orang tua kamu ngoceh-ngoceh, kamu galak. Apa yang sikap kamu yang harus kamu lakuin adab kamu? Memberitahunya. Memberitahu. Memberitahu apa kamu lawan? Memberitahu. Bukan diam. Emak kamu ngoceh-ngoceh nih, kamu debat sama kamu. Itu adabnya bukan? Gimana cara adab? Memberitahu bahwa Tuhan itu yang berhak disembah. Bukan, maksudnya kamu, emak kamu marah sama kamu nih, marah kamu disuruh nggak mau, ngoceh-ngoceh sama kamu, kerjaan kamu nggak beres misalnya. Apa adab kamu? Mendengarkan. Boleh ngebantah nggak? PR kamu nanti, kalau ibu kamu ngoceh kamu diam. Terus adab sebagai orang tua itu umumnya disuruh dulu apa kita langsung kerjain? Misalnya kamu ada cucian kotor piring. Adab kita di rumah itu terhadap lingkungan rumah kita itu, rumah kita sendiri. Itu kita langsung bersihin apa disuruh orang tua dulu? Bersih. PR kamu berarti. Lapor kabin nanti. Saya udah nyuci piring. Oke, adab kamu kalau sama teman gimana, Ro? Temen kamu ngomong kotor ya, adab kamu gimana? Jangan meniru. Gimana caranya? Berkata yang baik. Kamu lagi emosi sama dia, gimana adab kamu? Istighfar. Beristighfar. Kalau ada berpakaian gimana sih, Ro? Ada berpakaian. Ada berpakaian di rumah, ada berpakaian di masjid, ada berpakaian bermajelis, gimana? Ada berpakaian di majelis itu menggunakan baju yang wangi. Ada berpakaian di majelis menggunakan baju yang wangi. Baju wangi tapi nggak pakai celana gimana? Ya pakai. Ya pakai. Jadi gimana? Berpakaian baik. Menggunakan baju dan celana yang menggunakan parfum agar wangi. Gimana kalau celananya ditulisin Yesus? Atau di baju kamu ada gambar salib? Nggak boleh. Jadi gimana kesimpulannya? Menggunakan baju muslim. Menggunakan baju Menggunakan baju yang sopan, sesuai syariat, menutup aurat. aurat laki-laki dari mana sampai mana, Jero? Dengkul sampai pusat. Gimana kalau kamu masuk masjid? Adab kamu di masjid itu gimana? Tidak boleh berlari-lari Ngobrol? Kenapa? karena tempat Allah. Mau kotor? Nggak boleh. PR kamu habis nih dilihat awas di masjid nanti. Semuanya tadi. Ya, kalau ikrar berarti udah Janji. janji. Arti janji itu harus kalau nggak ditepatnya? Dosa. Oke ya. Kalau kamu adab sesama jamaah masjid misalnya, gimana? Ada jamaah nih, Iwan misalnya. Janji. Gimana adab kamu terhadap Iwan? Menghormati. Menghormati. Gimana cara menghormatinya? Saat di masjid. Saat di masjid. Ya gimana caranya menghormatinya? Cara beradabnya itu gimana? Kalau lagi sholat nggak boleh ngapain kita? Nggak boleh ganggu. Nggak boleh berisik, nggak boleh ganggu. Oke, ada kamu sebelum belajar gimana? Berdoa. Berdoa gimana doa sebelum belajar? Tentu bismillahirrahmanirrahim. Terus? Rabbi sini mau tamu. Oke. Kalau ada
sebelum makan dan minum. Mencuci tangan, Terus terus berdoa. apa yang kamu dapat kalau kamu melanggar nggak cuci tangan, nggak berdoa, apa yang kamu dapat? Kalau nggak cuci tangan, takutnya ada kuman di tangan, Terus menyebabkan tubuh kita sakit. bagus nggak kira anjuran Rasul itu? Adab tadi. Bagus. Kalau bagus wajib diterapin nggak sih? Iya. Hmm? Iya. Bener. Kalau nggak diterapin apa konsekuensinya? Dosa. Dan kata Quran, kalau udah tahu Atau dibalas oleh hewan. adab sebelum tidur loh, gimana loh? Berwudu, Terus terus membaca doa tidur. gimana doa tidur? Ayo. Kalau kasih. Bismillah, ML pakai rumah. Lu sudah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Penting. Kalau ada kamu tidur sama teman misalnya, kamu udah tidur apa ada kamu? Tidak berisik. Tidak berisik. Enggak kamu pacar? Hah? Enggak dipacet? Ya, bina Quran dikatakan alhamdulillah. Kesimpulannya adab itu harus Dilaksanakan. Dilakukan. kalau udah tahu adab-adab tadi konsekuensinya apa kalau kamu tinggalin? Berdosa. Terus Dan dibalas oleh hewan. kenapa? Hewan. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.